Sejak ditetapkan sebagai pandemi, hingga kini jumlah kasus virus COVID-19 terus bertambah. Tercatat lebih 15 juta kasus telah terkonfirmasi positif mengidap virus COVID-19 seluruh dunia. Dan lebih dari 91.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri mengkonfirmasi 3 kasus positif COVID-19 pertama pada 19 Maret 2020 dan 1 diantaranya merupakan warga Kota Kendari. Mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 di Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari di bawah komando Wali Kota Kendari, Haji Sulkarnain K, bergerak cepat membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, menyediakan sejumlah fasilitas pendukung, serta bergerak simultan melakukan sosialisasi, meminimalisir dampak COVID-19. Mengantisipasi penyebaran wabah coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 di ruang rapat rumah jabatan Wali Kota Kendari Minggu 15 Maret 2020. Dalam rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Kendari Haji Sulkarnain K dan dihadiri Forkopimda Kota Kendari serta beberapa rumah sakit yang beroperasi di Kota Kendari, ditetapkan pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari. Selanjutnya Wali Kota Kendari membagi 2 kanal dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Pada kanal kesiagaan, Dinas Kesehatan dan RSUD diperintahkan untuk menyiapkan ruangan isolasi dan petugas kesehatan yang terlatih terkait penanganan virus corona ini, serta segera mengusulkan pengadaan alat pelindung diri, membangun koordinasi untuk validasi data terhadap suspek corona sehingga tidak ada kesimpang siuran informasi terkait corona ini. BPBD Kota Kendari diperintahkan agar mengkoordinasikan kebutuhan penganggaran terkait penanganan COVID agar tidak membebani masyarakat terhadap pembiayaannya. Pada kanal pencegahan, Wali Kota Kendari memerintahkan kepada siswa SD dan SMP sederajat untuk mengalihkan proses belajar mengajar dari rumah selama 14 hari ke depan, menutup sementara fasilitas umum seperti taman-taman kota, pantai Nambo, menghentikan sementara aktivitas Car Free Day, tempat hiburan malam, dan akan meminta pihak kepolisian membatasi surat izin keramaian. Saya menghimbau kepada seluruh sekolah untuk tingkatan SD dan SMP yang dalam kewenangan pemerintah Kota Kendari untuk mulai hari Senin besok melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah. Jadi untuk menghindari kontak anak-anak kita ini yang kemudian rentan untuk tertular dan seterusnya. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Kendari, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Polres Kendari, Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Kendari melakukan inspeksi mendadak ke apotek, toko dan penyalur alat kesehatan, menindaklanjuti kelangkaan masker dan hand sanitizer di Kota Kendari. Dari 7 penyalur alat kesehatan, 3 toko alkes dan 3 apotek yang kami sidak, ternyata memang di Kota Kendari sebetulnya tidak ada penimbunan masker. Cuma memang dari distributornya yang memang langka, permintaan di Kota Kendari cukup besar, jadi memang ya stok itu cepat habis dan malah tidak.
Selain itu, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari membagikan 11.000 masker gratis kepada masyarakat yang disalurkan melalui 15 puskesmas di Kota Kendari. Bersama Komandan Kodim Kendari, Kapolres Kendari beserta jajaran pejabat pemerintah Kota Kendari mengunjungi gudang Bulog Punggaloba Kota Kendari guna mengecek ketersediaan bahan pokok khususnya beras pada Kamis 19 Maret 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kendari agar tidak perlu khawatir terhadap stok pangan, khususnya beras, dan dihimbau untuk tidak melakukan belanja besar-besaran atau panic buying karena takut kehabisan stok. Menyikapi kondisi terkini wilayah Sulawesi Tenggara dan khususnya Kota Kendari dengan ditetapkannya 3 pasien positif COVID-19 pada hari ini, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Majelis Ulama Indonesia dan beberapa tokoh di Kota Kendari, kami pemerintah Kota Kendari menghimbau kepada seluruh pengurus masjid dan pengelola masjid di Kota Kendari untuk 2 pekan ke depan mulai besok dihimbau tidak menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah dulu sambil melihat dan mengikuti perkembangan terbaru. Ini pun juga dalam rangka menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia yang senada untuk kemudian menghindari penyebaran virus COVID-19 semakin meluas di Kota Kendari dan juga untuk kemaslahatan seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Membantu pemerintah Kota Kendari menyebarkan informasi tentang upaya mencegah penyebaran COVID-19, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari melakukan pemasangan banner edaran Wali Kota Kendari terkait hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat mengantisipasi menyebarnya COVID-19 di Kota Kendari. Setelah pasien pertama dinyatakan positif COVID-19, pemerintah Kota Kendari segera menyiapkan sarana pendukung seperti APD, fasilitas rumah sakit. Pemerintah Kota Kendari juga melakukan penjagaan perbatasan dan membentuk Satgas hingga RT RW. Satgas juga mulai melakukan penyemprotan di fasilitas-fasilitas publik. Sebanyak 140 pasang alat pelindung diri APD telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Jumat 20 Maret 2020. APD ini akan digunakan oleh petugas kesehatan dalam merawat pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari karena terduga terpapar coronavirus disease 2019. Sementara itu, mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh fasilitas pelabuhan Nusantara Kendari Sabtu 21 Maret 2020 serta sejumlah fasilitas publik seperti pasar dan rumah ibadah. Sedangkan Dinas Kebakaran Kota Kendari melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruas jalan yang mengelilingi Tugu Religi XMTQ Kendari serta ruas Jalan Sao-Sao tanggal 22 Maret 2020. Selain melakukan penyemprotan, Satgas COVID-19 yang telah dibentuk juga rutin melakukan sosialisasi agar warga tetap di rumah. Wali Kota sebagai Ketua Satgas COVID-19 juga menginstruksikan pembentukan Satgas hingga RT RW. Tanggal 28 Maret 2020, Media Center COVID-19 Kota Kendari dibuat untuk memberikan informasi update kasus COVID-19 setiap hari. Kemudian tanggal 1 April, pemerintah Kota Kendari mulai melakukan pengawasan wilayah perbatasan, membentuk 11 posko wilayah perbatasan. Pengawasan di wilayah perbatasan terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan mobilitas orang
baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Kota Kendari. Yang kedua, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berkeinginan atau ada rencana mau menuju maupun keluar dari Kota Kendari untuk mengurungkan niatnya. Artinya kalau tidak benar-benar mendesak, kalau tidak benar-benar darurat, himbau untuk kemudian sekali lagi tagline kita tetap di rumah saja. Selain menangani pasien COVID-19, pemerintah Kota Kendari juga memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah dengan memanfaatkan fasilitas video conference, menutup sementara rumah ibadah dan fasilitas publik. Di masa ini, pemerintah Kota Kendari juga gencar memberikan bantuan pada puluhan ribu warga Kota Kendari yang terdampak COVID-19. Setelah keluarnya kebijakan pemerintah Kota Kendari yang menetapkan bekerja dari rumah WFH tanggal 30 Maret 2020, tanggal 1 April Wali Kota Kendari menginstruksikan pada camat dan lurah untuk melakukan pendataan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Dan tanggal 3 April, bantuan tersebut secara bertahap mulai disalurkan. Bantuan disalurkan langsung Wali Kota Kendari bersama Satgas dengan sistem door-to-door untuk menghindari kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat membuat pemerintah Kota Kendari mengeluarkan instruksi nomor 443 tentang melakukan total aktivitas di dalam rumah selama 3 hari, 10 hingga 12 April 2020 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Kendari. Meskipun tetap melakukan pembatasan selama bulan April hingga bulan Mei 2020, sejumlah kegiatan dilakukan secara daring seperti musrenbang tingkat Kota Kendari yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Tenggara yang difasilitasi tim Media Center Kominfo. Biasa teman-teman. Selain menyerahkan bantuan sembako pada warga Kota Kendari selama bulan April dan Mei, termasuk menyediakan fasilitas penginapan para petugas medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari di Hotel Zahra. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat di masa new normal, pemerintah Kota Kendari mulai membuka sejumlah fasilitas publik dan rumah ibadah secara bertahap, namun tetap dengan menerapkan protokol COVID-19. Di masa tatanan baru ini, pemerintah masih memberlakukan kebijakan belajar dari rumah. Di bulan Juni, Juli, hingga Agustus, sejumlah fasilitas publik yang telah memenuhi syarat protokol kesehatan mulai dibuka. Di beberapa kecamatan di Kota Kendari, sejumlah rumah ibadah juga mulai dibuka, termasuk masjid-masjid diperbolehkan melakukan sholat Jumat, khusus di wilayah zona hijau dan kuning. Bahkan Wali Kota Kendari juga melakukan perayaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Kendari bersama warga serta melakukan kurban di sejumlah lokasi. Ini kita sudah berlakukan penggunaan gelang identitas untuk ASN yang bekerja dari kantor. Jadi ini akan sudah kita wajibkan kepada seluruh ASN untuk menggunakan gelang ini. Saya sendiri juga sudah pakai. Untuk ASN yang bekerja dari rumah, kita sudah menyiapkan aplikasi juga dan menggunakan gelang berbeda warna orange kalau yang bekerja dari rumah. Kemudian yang bekerja di kantor menggunakan gelang berwarna hijau. Ini nanti menjadi alat untuk pengendali dalam arti aktivitas ya, mengatur aktivitas ASN sekaligus aplikasi untuk mendata dan merekap aktivitas kehadiran dan aktivitas yang lainnya oleh ASN kita di lingkup pemerintah Kota Kendari. Tanggal 2 September 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Perwali ini memberikan sanksi pada warga yang melanggar berupa denda sebesar Rp100.000 hingga Rp200.000 sesuai pelanggaran yang dilakukan. Wali Kota juga mengeluarkan surat edaran nomor 443 tentang pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan risiko penyebaran COVID-19 di Kota Kendari. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan melakukan swab antigen pada 6.000-an pegawai Pemkot. Hasilnya pun cukup memuaskan karena hanya 2,6% ASN yang positif. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meresmikan Gedung Infection Center Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Selasa 1 Desember 2020. Gedung ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas diantaranya laboratorium biomolekuler yang akan melayani pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR, radiologi, ruang perawatan intensif, ruang depo farmasi, ruang tindakan yang dapat digunakan untuk pelayanan tindakan-tindakan medis terkait infeksi, ruang pemulasaran jenazah, serta ruang terbuka. Gedung IC ini juga berfungsi sebagai gedung penanganan COVID-19 dan penyakit infeksi lainnya seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, TB paru dan sebagai upaya percepatan penurunan angka kematian akibat penyakit infeksi. Virus ini telah membawa kita ke masa yang berat bagi kehidupan. Pandemi ini membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari terus bersama-sama menangani pandemi ini dengan bergotong royong bersatu padu, karena hanya dengan kebersamaan ini kita dapat mengatasinya. Saya Emi M. Gunawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga di sini berdoa mudah-mudahan Pak Rudini bisa kumpul kembali bersama keluarga. Amin. Amin Pak. Amin, amin. Iya. Pak. Masih jomblo juga kali ya? Iya masih jomblo. Amin. Siapa tahu dapat perawat atau dokter. Salam hormat untuk semua teman-teman perawat yang melayani pasien di Rumah Sakit Kota. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberi manfaat buat baik itu pasien, juga memberi ketenangan buat keluarga yang sedang ada di rumah. Selamat ya, luar biasa.